Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini Bu Guru mau membahas tentang Asmaul Husna. Yang kemarin kita sudah membahas malaikat. Sekarang kita akan membahas Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama baik bagi Allah itu ada 99. Wow. Nah, yang perlu kalian tahu, Allah itu sangat senang sekali terhadap hamba-hambanya yang berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi, sebagai anak yang soleh, orang muslim, kita dianjurkan untuk mengenal, menghafal Asmaul Husna. Mari kita pelajari Asmaul Husna. Nah, beberapa Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pelajaran ini yaitu makna Al-Basar, Al-Ad, dan Al-Azim. Al-Bashar berarti maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena kita itu hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Apa contohnya alam gaib? Seperti yang tidak tampak, yaitu jin, malaikat, merupakan makhluk gaib. Dan kita ini adalah termasuk contoh dari makhluk yang nyata yang bisa dilihat dengan panca indera. Nah, semua manusia mendapatkan catatan amal di akhirat. Semua yang diucapkan dan dilakukan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun amal buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang untuk menentukan tempat seorang hamba. Nah, jadi kita sebagai umat muslim yang percaya dengan hal gaib dan hal nyata, kita harus percaya adanya malaikat. Malaikat yang bertugas mencatat, melihat amal baik dan amal buruk kita. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berbuat, berucap, agar kelak bisa kita masuk ke surga bersama-sama. Nah, yang kedua, makna al-ad. Al-ad artinya Allah Maha Adil. Nah, Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anak juga harus tahu apa aja kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat, terus puasa, terus membayar zakat. Itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan, sebab semua yang dilakukan manusia di dunia dan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Allah akan memberikan balasan berupa siksa di neraka bagi manusia yang berbuat jahat. Nah, Allah ini adil karena telah menyiapkan hadiah bagi orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dengan taat, yaitu hadiahnya berupa surga. Nah, orang-orang yang jahat itu juga mendapatkan hadiahnya berupa apa? Siksaan neraka. Jadi, kita harus dapat bisa membedakan nanti pengen ke surga atau pengen ke neraka. Nah, kalau pengen ke surga berarti kita harus menjadi manusia yang taat, harus taat beribadah, melaksanakan kewajiban, menuruti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau ada anak-anak yang akan bercita-cita ke neraka,
berarti nanti bertemunya setan. Siapa yang mau? Nah, pasti tidak ada yang mau ya. Nah, ini Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Dan sempurnanya firman Tuhanmu Al-Quran dengan besar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Lihatlah orang-orang yang taat beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan berakhlak mulia. Hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapat kasih sayang Allah. Semua itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dilakukan mereka. Orang yang berbuat keburukan juga mendapat keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara, menderita karena melanggar larangan-larangan Allah. Buah dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak bahagia di akhirat nanti ya. Serem sekali ya anak-anak. Jadi marilah kita selalu mawas diri dalam berbuat. Nah, sekarang akan mempelajari makna Al-Azr. Artinya yang maha agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meski makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam, begitu juga pergantian musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu mengubahnya. Nah, hal ini dicantumkan dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syril pada ayat keempat. Ayat di atas menegaskan tentang kekuasaan Allah di dalam semesta. Langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah yang berhendak disembah dan oleh seluruh makhluknya. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Kita tidak boleh menghancurkan alam sekitar kita agar mendapat perlindungan Allah. Jadi, sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan alam sekitar, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya membuang sampah di tempat sampah, harus menghemat air, menjaga lingkungan hijau dengan penanaman, biar tidak jadinya bencana di mana-mana. Itu merupakan salah satu kita mengimani bahwa Allah itu Maha Agung. Nah, ini penjelasan sedikit dari Budian. Jadi, kita harus mengamalkan 3 Asmaul Husna. Apa saja tadi anak-anak? Yaitu Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat, Allah Maha Agung. Dari ketiga Asmaul Husna itu, kita sebagai manusia disuruh untuk selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berucap, dan selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, semoga apa yang telah dipaparkan sama Budian ini dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan kalian manusia-manusia yang selalu takut kepada Allah. Sehingga insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dari Budian. Ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.